Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Pagi ini kita jumpa kembali dalam ibadah raya kita, walaupun tidak secara langsung. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pagi ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bahwa sesungguhnya keselamatan kami ialah yang datang dari Tuhan, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Sekarang Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami. Biarlah berkat damai sejahtera Allah dan sukacita surgawi memenuhi seluruh hidup kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Seluruh pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan urapi kami semua, sembunyikan kami di belakang kemuliaan. Berkati juga seluruh sidang jemaat pun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih, anugerah, dan berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kita percaya bahwa kasih dan berkat-Nya akan terus menyertai kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu naikkan pujian syukur kepadanya untuk kebaikannya, untuk kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kita ulang lagi pujian kita, naikkan dengan sesungguh hati kita, karena hanya kepada Tuhan saja segala pujian syukur. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak kita agungkan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Mari kita angkat bersama-sama pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu segala puji. Haleluya.
dipuji, ditinggikan, diagungkan Tuhan. Amin. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, syukur. Terkadang Tuhan izinkan badai melanda kehidupan kita dengan maksud Tuhan ingin melihat apakah kita masih mencintai Tuhan dengan segenap hati, apakah kita masih setia kepada Tuhan dengan sesungguh hati. Mari kita akan angkat pujian ini. Katakan, ku tetap cinta. Walau badai taufan datang dalam hidupku, aku mau tetap cinta. Naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa aku tetap mencintai Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian ini sebagai pengakuan dan janji kita kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, badai sebesar apapun yang terjadi dalam hidupku, aku berjanji, aku mau tetap cinta-Mu, aku mau tetap setia kepadamu, karena hanya Engkaulah yang selalu ada di dalam hidupku. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Katakan, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Inilah janji kami kepadamu, Tuhan.
terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menyongsong kebenaran firman Tuhan. Terimalah setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap kalimat demi kalimat menjadi ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap setia, kami mau tetap mengasihi Engkau sampai pada akhir hidup kami. Karena sudah banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami, dan kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Sebentar kami akan bersama menerima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan pesan-pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dari tempat maha tinggi. Setiap kata lepas kata yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya beri judul Hidup di dalam Yesus. Tapi sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim atau Tuhan. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya, agar kita hidup di dalamnya. Di ayat yang kedua, secara keseluruhan nanti boleh Bapak Ibu Saudara sekalian baca di rumah masing-masing. Di pasal yang kedua di dalam Efesus ini mengingatkan kita kalau kita tidak bisa hidup di luar Yesus, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Mengapa? Karena semua ini penuh dengan mengapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menolong kehidupan kita. Apalagi di saat pandemik seperti ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa selalu ada varian baru? Kenapa kok tidak selesai-selesai? Kenapa ada begitu banyak jumlah ini, itu? Kita mampu melewati ini semua hanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah tahu kapan segala sesuatunya ini selesai. Tetapi dalam Tuhan Yesus kita akan terus diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Kita akan terus diberikan kekuatan dan kemampuan untuk berjalan terus. Mau sesusah apapun dunia ini, mau bagaimanapun perubahan dunia ini, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita mampu melakukan segalanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, kapan selesainya ini? Kapan saya bisa bekerja dengan normal, dengan bebas? Kapan saya bisa sekolah lagi,
bertatap muka dengan teman-teman saya? Kapan saya bisa bermain lagi bersama dengan teman-teman saya? Mungkin ada anak-anak yang sedang mengikuti ibadah ini. Kapan pastor saya bisa ikut lagi sekolah minggu? Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Waktunya kapan kita tidak pernah tahu. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin beritahukan kepada kita adalah, berpeganglah kepadaku karena aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan Yesus mampu. Tuhan Yesuslah yang mau menolong kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang mau memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesuslah yang mau memberikan kita pengharapan. Kalau kita mencari jawaban-jawaban di luar, kita pasti tidak akan mendapatkan, karena penuh dengan ketidakpastian dunia ini. Penuh dengan kebingungan, dengan kata mungkin. Padahal Tuhan Yesus memberikan kepastian. Itulah yang harus dipegang untuk anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus pasti menjaga kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti akan menyertai kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang mengikuti ibadah, sedang terpapar virus pandemik yang sedang terjadi hari ini. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukurlah kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega. Walaupun indera penciuman hilang, tetapi puji Tuhan kita masih bisa beraktivitas. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-8 tadi berkata, kamu diselamatkan bukan karena kerja keras, bukan karena kebaikan atau sebagainya. Karena kasih yang begitu besar daripada Tuhan Yesus. Karena anugerahlah kita diselamatkan. Karena anugerahlah yang menolong kehidupan kita. Untuk itu teruslah hidup di dalam Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang perlu saat ini kita kerjakan adalah memuliakan nama Tuhan. Terus pastor, apakah saya tidak perlu bekerja keras dalam pekerjaan saya? Kita harus tetap bekerja keras, tetapi tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bukan untuk tujuan yang di dunia ini, seperti cari muka, atau mungkin agar kita dipandang tinggi oleh orang-orang. Buat apa kita dipandang tinggi kalau ternyata karakter kita buruk? Muliakanlah nama Tuhan lewat karakter kita. Kita mempunyai karakter yang rendah hati. Kerjakan semua dengan penuh kerendah hatian. Karena berkat itu sendiri yang akan mengikuti kita saat kita mengikuti Tuhan Yesus, saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Yang perlu kita kerjakan hanya memuliakan nama Tuhan Yesus dan melakukan semuanya, pekerjaan kita, studi sekolah kita penuh dengan tanggung jawab. Dan juga beritakanlah Injil agar banyak orang mengenal nama Yesus. Pagi hari ini ada 3 hal yang akan sama-sama kita belajar. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus? Mengapa sih pastor saya harus hidup di dalam Tuhan Yesus? Memang Tuhan Yesus bisa memberikan apa untuk kehidupan saya? Ada 3 hal yang saya catat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan buka terlebih dahulu dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang ke-19. Sama-sama kita akan buka Bible kita, Efesus 2 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Dalam Efesus ayat yang ke-19 ini berkata, kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, tetapi Tuhan mengingatkan kita, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena yang pertama, kita adalah anggota keluarga Tuhan Yesus, anggota keluarga yang kudus. Kita adalah salah satu anggotanya Tuhan Yesus. Anggota Tuhan Yesus seperti apa? Di saat mungkin ada salah satu, kalau kita lihat dalam keluarga kita ada salah satu yang sakit mungkin, atau ada salah satu yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, kita pasti menolong. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, memberikan perumpamaan kita adalah anggota keluarga kudus daripada Tuhan Yesus. Karena saat satu keluarga kita sedang mengalami kesusahan, sakit atau lain sebagainya, anggota yang lain pasti akan menolongnya. Kita disebut anggota keluarga Yesus karena Tuhan Yesus mau menolong kita. Sebagai keluarganya Tuhan Yesus mau menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus mau memberikan masa depan kita yang penuh dengan harapan dalam kehidupan kita. Juga untuk anak-anak kita di mana-manapun tempat kita, anak-anak Bapak Ibu Saudara berada.
Kita sebagai anggota keluarga Tuhan Yesus yang kudus, kita pasti akan ditolong, kita pasti akan dibantu, dan pasti yang janji Tuhan Yesus yang akan digenapi pasti kita akan diberkati. Mari kita sama-sama hidup dengan berharap kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Tuhan Yesus saja sumber pengharapan dan kekuatan kita. Anggota keluarga Kristus, anggota keluarga yang kudus, itu berarti kita juga bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Kita dikuatkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama membangun iman kita untuk semakin erat dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Di dalam Efesus ayatnya yang ke-10 tadi, Efesus 2. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus. Kita yang diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Inilah anggota keluarga. Tujuan anggota keluarga adalah melakukan perbuatan yang baik. Jangan malah saling menuduh yang tidak-tidak untuk keluarga. Buat keluarga kita masing-masing, mari kita sama-sama membangun iman kita di dalam Yesus. Kita sama-sama menguatkan iman kita di dalam Yesus, karena kita telah diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bukan orang asing yang tidak mengenal siapakah Tuhan kita, tetapi kita adalah keluarga yang mengenal siapakah juru selamat kita, siapakah yang akan menolong kehidupan kita, yang akan memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Kita sudah dipilih terlebih dahulu untuk menjadi warga dan anggota keluarga Kristus Yesus yang kudus. Bukan karena usaha kita, tetapi memang karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar akan kehidupan kita. Yang pertama tadi, karena kita memang anggota keluarga Kristus yang kudus. Mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus? Karena memang kita adalah anggota salah satu anggota keluarganya. Maka kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam Tuhan Yesus? Kita akan buka di dalam Efesus 2 ayatnya yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus? Karena kita sudah diselamatkan. Ayat yang kelima berkata, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan kita bukan kompromi ya dalam kesalahan, tetapi kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Bagaimana caranya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama? Mendekatlah kepada Tuhan Yesus, hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Diselamatkan dari apa? Dari setiap belenggu dosa yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita hadapi, yang seharusnya kita memang lewati. Tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menanggungnya di atas kayu salib. Mungkin yang kita rasakan, saya masih susah, Pastor. Hari ini saya masih merasakan kekurangan, Pastor. Hari ini saya masih merasakan sakit penyakit, Pastor. Dari mana Tuhan Yesus bisa berkata, saya diselamatkan? Penyakit yang Bapak Ibu mungkin saat ini hadapi, persoalan mungkin yang Bapak Ibu sekarang hadapi, itu hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pencobaan-pencobaan yang tidak akan melebihi dari kekuatan manusia. Mengapa Tuhan izinkan ada? Karena Tuhan tahu kita mampu. Karena Tuhan Yesus tahu kita kuat dalam menghadapi segala hal. Kalau sampai hari ini mungkin kita masih susah, sabar Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam kesusahan pun kita bisa belajar bagaimana cara menghargai. Dalam sakit penyakit pun kita masih bisa belajar bagaimana cara kita bersyukur. Dalam segala pergumulan doa kita mungkin yang pasangan hidupnya belum ada, kita diajarkan untuk semakin dewasa lagi, semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan Yesus, hingga sampai pada akhirnya nanti Tuhan memberikan pasangan hidup kepada kita. Kita sudah siap dan tidak ada lagi ada kata perceraian. Itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang belum mendapatkan pekerjaan, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga kita diajarkan untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan Yesus, lebih bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan apapun yang kita miliki hari ini, kita bisa manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu lagi untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Memang kalau kita lihat ke depannya penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kesusahan-kesusahan. Tetapi Tuhan Yesus berjanji untuk selalu memegang tangan kita, untuk selalu berjalan bersama dengan kita, bahkan di depan kita, untuk memegang tangan kita, untuk menolong kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah sia-siakan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus semuanya di atas kayu salib. Bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Sampai saat ini, kalau kita bisa ada, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini, kita bisa melakukan segala aktivitas, itu semua karena Tuhan Yesus. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan berarti kita juga diproteksi oleh Tuhan Yesus. Kita dijagai oleh Tuhan Yesus. Kita diselamatkan untuk tidak pernah menyia-nyiakan keselamatan itu. Kita sudah diselamatkan. Untuk itu jangan pernah sia-siakan keselamatan daripada Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Muliakan nama Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, dalam studi pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Jadilah saksi Kristus yang menggambarkan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sulit Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, karena kita anggota keluarga kudusnya Tuhan Yesus. Mengapa kita harus hidup dalam Tuhan Yesus? Yang kedua, karena kita sudah diselamatkan. Lalu yang terakhir, mengapa kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus? Kita akan buka dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mungkin sudah ayat ini sudah ada di luar kepala Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 begini bunyi firman Tuhan. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya. Sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita. Orang yang percaya kepadanya. Agar kita tidak binasa. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kita mendapat jaminan hidup kekal di surga. Kita mendapatkan jaminan lewat Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri, karena Bapa sudah mengaruniakan putra tunggalnya untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Agar kita tidak akan binasa. Agar kita mendapatkan hidup kekal nanti di surga. Bible kita dengan jelas mengatakan Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Yang percaya katakan amin. Bersama dengan saya katakan Tuhan Yesus mengasihi saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi saya. Untuk apa lagi kalau banyak orang tidak peduli dalam kehidupan kita? Tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus dengan jelas mencatat, berkata, Aku mengasihimu, aku mengasihi dunia ini, agar kamu tidak binasa, agar kamu mendapatkan hidup yang kekal. Membuktikan kasih Tuhan Yesus yang besar dalam kehidupan ini. Lalu untuk apa lagi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan Yesus? Apa gunanya kalau kita hidup di luar Tuhan Yesus? Janji-janji Tuhan Yesus sudah sangat nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita mendapatkan jaminan hidup kekal di surga. Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian orang fasik. Melainkan pertobatan-pertobatan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Mungkin bagi kita semua yang sebelumnya melakukan dosa, kalau kita ada saat ini, kita merasakan anugerah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus akan dunia ini,
Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mau mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang pintar. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengajarkan kita berharap kepada Tuhan Yesus. Mungkin banyak sekali persoalan tantangan kehidupan kita. Mungkin kebutuhan-kebutuhan ke depan kita tidak pernah tahu bagaimana cara mencukupinya. Tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita tidak mungkin, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang berpikir di luar sana, orang yang mungkin difabel, tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Tetapi saat Tuhan ada dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang tidak mungkin menjadi berkat kita, Tuhan Yesus mau memberikan berkat bahkan lebih daripada yang pernah kita pikirkan. Mari kita selalu hidup mendekat erat ke dalam Tuhan Yesus. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apalagi kita hidup di luar Yesus. Kalau kita sudah Tuhan Yesus anggap menjadi keluarganya, menjadi anak-anaknya, status kita adalah anak-anak Elohim. Status kita saat ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Untuk apa lagi kita harus bertanya-tanya di luar sana? Ketidakpastian yang akan kita hadapi, jalan buntu yang akan kita hadapi. Saat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kehidupan kita. Walaupun secara manusia kita melihat di luar sana sudah dalam jalan buntu. Saat kita melihat di luar sana sudah mentok nih Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan di luar akal sehat kita. Tetapi Tuhan bekerja di luar apa yang bisa kita bayangkan. Yang kita bisa lihat hanyalah tembok. Tetapi Tuhan Yesus bisa memperlihatkan kita setelah tembok itu ada apa. Berkat apa yang Tuhan Yesus mau berikan. Syaratnya hanya satu, saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita mau berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah bimbang lagi. Saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus lah yang akan memberikan kepastian. Saat kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan diberikan keselamatan. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus yang nantinya akan digenapi dalam kehidupan kita, jaminan hidup kekal di surga nanti. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah ragu. Terus hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Teruslah mengandalkan Tuhan Yesus. Dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, Tuhan Yesus mau campur tangan dalam segala hal. Tenang saja di dalam Tuhan Yesus. Selalu hiduplah di dalam Tuhan Yesus yang akan terus memberikan kita kemenangan hari lekas hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan firman Tuhan yang terus akan menjadi kekuatan kita pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini ya Bapa, yang terus dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami. Sungguh benar ya Bapa, saat kami hidup di dalam-Mu ya Tuhan, kami akan terus mendapatkan kepastian hidup kekal di surga, karena kami mendapatkan sebuah keselamatan daripada Engkau, dan kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk terus hidup di dalam Engkau saja Bapa, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Tuhan Yesus dapat tertanam di hati kami, dan dapat kami lakukan dan terus dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa ucapan syukur kami. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sudah menerima berkat Tuhan, firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Kita telah usai, kita akan bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita sepanjang minggu yang akan kita lalui. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati
seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang bersama dengan kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami, baik itu sawah, ladang, peternakan, pakul, adonan, toko jualan. Tuhan memberkati pekerjaan apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, oleh Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Walaupun kami berada di tengah-tengah masa kesukaran, tetapi berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti Engkau curahkan atas kami. Terpuji namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kedangkanlah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita surgawi serta persekutuan di dalam Roh Kudus ada menyertai kita sekalian, mulai dari pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, Shalom.